Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Walaupun kita bertemu kembali di kelas 5 ini masih dalam virtual ya, belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan belajar di sekolah. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ustadz Hafiz di pembelajaran TIK di kelas 5. Hari ini kita akan mengawali pembelajaran TIK di bab 1 ya. Tidak asing lagi ya dengan Ustadz ya. Dengan Ustadz Hafiz karena kita di kelas 4 kemarin itu pernah bertemu di pembelajaran PJOK. Teman-teman semua, mari sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, pada pertemuan pertama kita, Ustadz ingin membahas tentang melakukan perhitungan sederhana. Ya, di bab 1 ini kita ada 3 materi besar, yaitu tentang melakukan perhitungan sederhana, kemudian mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Pertama, Ustadz ingin membahas melakukan perhitungan sederhana. Melakukan perhitungan sederhana banyak sekali manfaatnya. Di sini saya contohkan ya. Nah, ini melakukan perhitungan sederhana ini menggunakan program pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Contohnya apa? Banyak guru-guru yang menggunakan program pengolahan angka untuk menghitung nilai siswa. Yang kedua, banyak pembeli menggunakan program pengolah angka untuk menghitung uang yang telah mereka gunakan ketika berbelanja. Dan yang ketiga contohnya adalah banyak pemilik bisnis menggunakan program pengolah angka untuk menghitung keuntungan dan kerugian perusahaan. Jadi, penggunaan pengolahan atau aplikasi program pengolahan angka, yaitu menghitung dengan cara sederhana, itu sudah menjadi kebutuhan dasar untuk setiap lembaga-lembaga yang ingin perhitungan sederhananya itu lebih mudah. Jadi, kita sama-sama belajar tentang ilmu teknologi komputer terkait dengan perhitungan sederhana menggunakan program pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini ada dua program, teman-teman, yaitu yang pertama adalah Microsoft Excel dan OpenOffice Calc. Di pojok sebelah kiri itu logo daripada Microsoft Excel dan yang di bawah OpenOffice Calc. Kita sendiri akan menggunakan Microsoft Excel. Di sini penjelasan Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang berbayar. Jadi, Microsoft Excel ini program yang dikenakan biaya di saat kita ingin menggunakannya. Nah, biasanya jika kita membeli laptop atau komputer yang sudah terinstall, maka sudah ada Microsoft Excel-nya yang bisa langsung digunakan. Nah, kemudian semua data di Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Dan yang ketiga, kolom dilambangkan dengan huruf yaitu A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan baris dilambangkan dengan angka, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya.
Area perpotongan antara baris dan kolom itu disebut sel. Kemudian sekumpulan sel itu disebut range. Ya, jadi nanti kita akan mengenal lebih detail. Nah, contohnya di sini sel A2 dan range C2 sampai E3. Nah, di sini tadi kolom dilambangkan dengan huruf. Ya, kalian di sini bisa melihat ya di sini ada A, B, C, D, E, F. Nah, itu disebut dengan kolom. Berarti dia ke bawah itu namanya kolom, teman-teman. Sedangkan untuk baris dilambangkan dengan angka. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, baris berarti ke samping nih. Gitu. Nah, kemudian contoh sel A2 di kolom A dan di baris 2. Nah, ini contohnya. Sedangkan range C2 sampai E3 artinya sel C2 sampai E3. Nah, ini. Oke. Ini contoh range. Nah, dalam melakukan perhitungan pada Microsoft Excel, digunakan simbol-simbol khusus yang disebut operator. Nah, operator ini contohnya tanda plus ya, tanda plus yang digunakan untuk menjumlah, tanda min yang digunakan untuk mengurang, tanda bintang yang digunakan untuk mengkali, dan tanda garis miring yang digunakan untuk membagi. Contoh tugas atau latihan 1. Berarti kita akan langsung membuat tugas ya terkait dengan Microsoft Excel itu sendiri. Maka dari itu, Ustadz akan keluar sebentar. Oke, kita keluar. Nah, di sini teman-teman, kalian langkah yang pertama kali ketika ingin mengerjakan eh, penghitungan sederhana di program pengolahan angka yaitu mencari logo atau icon Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada eh, aplikasi pengolahan angka yaitu Microsoft Excel. Tinggal kita klik saja 2 kali. Nah, kemudian tampilan awal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu memilih blank workbook. Oke, nah tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, latihan tugas ini ada di halaman 4. Jadi nanti kalau kalian menonton video ini sambil melihat buku, monggo. Ya, kalian lihat arahan-arahan atau langkah-langkah terkait dengan tugas dan latihannya. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel, yaitu toko alat tulis Dora. Nah, kalau tadi kita sudah dikenalkan dengan kolom ya, berarti ini kolom nih teman-teman, kolom, dan ini baris. Nah, kalau saya klik di sini ya, kalau tanda panah ini yang disebut kursor, kalau saya klik, nah itu kolom berarti teman-teman. Nah, kalau misalkan saya klik sini, nah itu namanya baris. Nah, sekarang kita coba tuliskan di sini adalah toko alat. Nah, di sini toko alat tulis Dora. Kemudian setelah itu di enter ya, kita lengkap satu baris ya. Di A3 kita tulis barang. Ya, di sini kita tulis barang. Kemudian di sampingnya di B3 kita tulis dengan harga satuan. Di kolom C-nya kita tulis dengan jumlah barang. Kemudian di kolom D-nya kita tulis dengan total harga. Oke, saya rapikan dulu. Nah, setelah seperti ini, kita tuliskan kembali data-datanya. Ya, di barang itu ada pensil, kemudian ada pulpen. Ya, tinggal di enter aja setelah ditulis enter. Ada penghapus. Nah, jika kalian ingin huruf awalnya itu besar, maka tekan shift ya. Kemudian ada rautan, kemudian ada penggaris, kemudian ada tempat pensil, kemudian terakhir ada spidol. Nah, kemudian harga satuannya nih Ustadz nih, harga satuannya tulisannya tidak jelas. Nah, jika kalian mengalami seperti ini, maka lebih baik kita ratakan terlebih dahulu ya.
Di sini ya kita ratakan contoh yang barang itu kita samakan seperti tulisan Doraya karena tempat pensilnya panjang. Kemudian harga satuannya kita lebarkan lagi, jumlah barangnya juga kita lebarkan lagi. Seperti ini diklik dan ditahan, geser, dan total harga semua bacaannya sudah terlihat. Oke, harga satuan pensilnya berapa? Kita lanjutkan ya. 2000. Kemudian harga pulpennya 4000. Kemudian harga penghapusnya 900. Harga rautannya 5000. Harga penggarisnya 1700. Dan harga tempat pensilnya 22.000. Dan terakhir harga spidolnya 3.900. Oke. Setelah tugas ini selesai, kita lanjut ke jumlah barang. Pensilnya jumlahnya ada 5. Ya, kemudian ada 3. Kemudian 2. Kemudian 2. Kemudian 4. 3 dan 2. Nah, setelah itu kita akan menghitung nih. Nah, disinilah kita mulai menjalankan rumus-rumus untuk menghitung sederhana. Yaitu di sini kan pensilnya harga satunya 2000, jumlah barangnya 5. Bagaimana nih cara total harganya? Nah, di sini kita akan melaksanakan rumus eh, perkalian ya. Karena harga satuannya 2000, kalau 5 berapa? Berarti kan harga satuan dikali jumlah barang. Gitu. Berarti kita tulis nih rumusnya di sini ya. Di keyboard ada icon sama dengan, kita tulis sama dengan, kemudian kita klik ini harga satuan, karena tadi dalam menghitung Excel perkalian itu simbolnya adalah bintang, ya. Cara menulis bintang itu adalah tekan Shift dan angka 8. Gitu. Kemudian kita klik lagi jumlah barang, baru Enter. Setelah di Enter berarti harganya 10.000 total harganya. Kita lanjutkan ke harga pulpen ya teman-teman. Lanjut sampai harga spidol. Oke, ini kita kerjakan satu persatu seperti ini. Enter sama dengan. Oke, sama dengan. Oke, sama dengan. Oke, setelah ini selesai, maka di bawah kita tulis jumlah biaya ya di sini ya. Atau kalau tadi mau sekalian langsung ditulis juga nggak apa-apa. Jadi sini jumlah biaya, kemudian selanjutnya adalah pembayaran, dan selanjutnya adalah kembalian. Oke, semuanya sudah. Kita lanjut ke halaman 5. Nah, sekarang kamu akan menghitung jumlah biaya untuk seluruh barang yang dibeli. Itu ada di poin 6. Kemudian caranya ada klik sel D12 terlebih dahulu. Berarti di sini. Kemudian selanjutnya ketiklah rumus sum. Ya, jadi di sini kita tulis sama dengan sum. Kemudian buka kurung. Di sini ada harga pensil ya. Kemudian titik 2. Atau bisa juga langsung di blok ya. Jadi titik 2 klik sini. Nah, seperti itu bisa. Atau tadi kalau misalkan mau cepatnya, klik aja di sini tahan sampai sini. Gitu. Kemudian buka tutup kurung. Jumlahnya adalah 114.400. Kemudian di halaman 6, poin 7, jumlah biaya pembelian seluruh barang adalah 114.400 jika pembeli memberikan uang sejumlah 120.000, berapakah uang kembalian yang didapatkan? Nah, caranya adalah ketik di sini di kolom kembalian. Sama dengan, yaitu pembayaran. Ya, di sini kita tulis dulu ya. Maaf, kita tulis dulu di pembayarannya Rp120.000. Oke, 4. Nah, di sini kita klik sama dengan pembayaran. Karena tadi bayar dulu baru dikurangi jumlah pembeliannya. Ya, kembaliannya berapa ya? Oh, kembaliannya adalah 5.600. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi uang
yang diberikan itu cuma 100.000 nih teman-teman. Pembayaran 100.000 nih, kita rubah dulu ya, 100.000. Nah, hasilnya adalah negatif 14.400. Nah, di sini menandakan berarti uang pembayarannya kurang 14.400 gitu. Nah, jika kalian berbelanja jangan sampai kurang seperti ini ya. Nah, ini kita kembalikan lagi 120.000. Oke, sudah kembaliannya 5.600. Nah, untuk merapikan hasil pekerjaan kita, teman-teman, kita klik di sini range-nya ya dari A3 sampai D14 ya. A3 sampai D14 dengan cara memberikan garis. Di sini ada pilihan border, all border. Oke, sudah rapi ya, teman-teman. Ya, setelah seperti ini kita lanjutkan penulisan mata uang menjadi rupiah. Di sini kan kita belum ada rupiah nih ya. Di sini belum ada rupiah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama klik blok atau di blok ya B4 sampai B10. Nih, di sini harga satuannya. Klik kanan, kemudian format cell. Nah, sudah tampil seperti ini kan, ini sudah ada number nih. Nah, di sini ada kategori, pilih currency. Nah, kemudian di pilihan simbol kita pilih RP Indonesian. Ini ada RP tapi bukan RP Indonesia. Bukan yang dimaksud ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ketemu RP Indonesia di tengah-tengah ya. Nah, di sini desimalnya untuk menggunakan dua 0 di belakang rupiah. Dua angka desimal di belakang koma. Oke, kita klik. Nah, sini sudah menjadi bilangan rupiah atau uangnya. Kemudian di sini juga kita klik sama seperti tadi, klik kanan, format cell, kemudian sudah number currency, klik di sini dua untuk dua angka di belakang koma, Indonesia. Oke, di sini sudah dikit lagi ya. Nah, ini temu Indonesian. Oke. Nah, kemudian setelah itu semuanya sudah terhitung mana jumlah barang dan mana uang ya, uang rupiah. Kemudian kita rapikan lagi jumlah biaya nih. Di sini kan masih belum rapi ya, teman-teman, masih sama. Nah, sekarang kita blok range dari A12 sampai C12, kemudian pilih merger dan center. Nah, lakukan sampai kepada kolom kembalian. Seperti ini. Ya. Nah, jika sudah selesai, berarti selesai juga tugas kita, yaitu toko alat tulis Dora. Apa saja yang dibeli dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, seperti ini yang Ustadz berikan. Oke, setelah selesai kita simpan nih. Tadi kan sudah ada di menu home ya. Kemudian kita sekarang kembali ke menu file. Nah, di sini kita klik, kita save as, kita pilih di mana kita ingin menyimpannya. Di sini di dokumen ya. Kita simpan di dokumen, kemudian tulis di sini nanti tugasnya adalah nama kelas dan latihan 1, misalkan Hafiz Muhammad. Kasih spasi ya. Kemudian strip kelas 5 Muzdalifah misalkan. Kemudian strip latihan 1. Oke. Nah, kalau sudah berarti klik save ya, teman-teman. Oke, sudah selesai tugas kita. Nah, nanti kalian juga akan mengerjakan tugas di halaman 10, yaitu menghitung harga kue. Buat di Microsoft Excel, jika sudah selesai, nanti filenya kirim ke Google Classroom. Nah, bagaimana cara kita mencari file kita? Tadi kan sudah disimpan ya di dokumen. Berarti kita keluar terlebih dahulu, kemudian cari folder yang kuning, kemudian kita cari dokumen. Nah, di sini tadi Hafiz Muhammad 5 Mustalifah latihan 1. Silakan nanti kalian kirim di Google Classroom.
Oke, teman-teman, itu adalah contoh tugas dan latihan satu. Ustadz tunggu latihan satu, bukan, yaitu mencoba di halaman 10 tentang menghitung harga kue. Oke, kita lanjut dan sudah selesai. Semoga nanti kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik dan menghitungnya dengan cermat ya. Oke, dari Ustadz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.